Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel iLearnesia. Di video kali ini, kita akan membahas tentang soal-soal TIU mengenai hitung cepat. Untuk itu, mari kita mulai videonya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Di sini ada 0,5 dikali 5 kuadrat ditambah 2 dikali 1/4, 2 dikali 1/4 dikali 25%. Nah, ini kan kita perlu menyederhanakan nih teman-teman. 0,5 itu setengah dikali 5 kuadrat 25 ditambah 2 dikali 1/4 setengah lagi dikali 25%. 25% itu 1/4. Nah, ini kan kita mulai bisa ngitungnya nih teman-teman. 25 dikali setengah. Setengahnya dari 25 berapa? 12,5. Gitu kan? Nah, di sini setengah dikali 1/4 berarti 1/8. Nah, kalau teman-teman bingung berapa sih 1/8 ini, teman-teman bisa mendekatinya dengan 1/4. 1/4 kan 0,25. Berarti 1/8 setengahnya dari 0,25. Setengahnya berapa? 0,125 gitu kan. Nah, berarti di sini kita bisa tulis 12,5 ditambah 0,125. Berapa nih teman-teman? Berarti 12,625. Ada nggak jawabannya? Ada, yang D. Nah, kalau teman-teman masih bingung nih, gimana sih untuk ngitung cepat 1/8? Teman-teman bisa pahami aja, kalau nggak hafalin aja tentang pecahan-pecahan istimewa atau bilangan-bilangan istimewa seperti 2/3 itu 0,66 dan lain sebagainya. Oke teman-teman, kita lanjut aja ke soal berikutnya. Nah, sekarang nomor 2. Di sini ada soalnya ada x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 45. Dan diketahui kalau x plus y sama dengan 3. Nah, ketika teman-teman menemukan soal seperti ini, kita perlu ingat kalau x ditambah y kuadrat adalah x kuadrat ditambah 2xy ditambah y kuadrat. Nah, ini sangat penting nih teman-teman untuk teman-teman ketahui. Karena biasanya soal-soal seperti ini nih sering muncul. Nah, sekarang kita tahu kalau x ditambah y itu kan sama dengan 3. Oh, berarti sini menjadi 3 kuadrat sama dengan di sini jadi x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 2xy. 3 kuadrat 9. X kuadrat tambah y kuadrat berapa? X kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 45 ditambah 2xy. Nah, berarti 2xy kita pindah ke kiri menjadi 2xy sama dengan 9 dikurangin 45. Gini kan teman-teman? Berarti 2xy sama dengan 9 dikurangin 45 minus 36. Berarti x dikali y sama dengan minus 36 dibagi 2. Berarti x dikali y sama dengan minus 18. Berarti hasil perkalian x dan y adalah minus 18. Jawabannya yaitu E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 nih teman-teman. Soalnya ada 12 dikali 25 dibagi 5 ditambah 69 dikurangin 29. Nah, untuk soal-soal seperti ini, teman-teman perlu ingat nih urutannya. Urutan operasi dari tanda kurung, perkalian dan pembagian terlebih dahulu, baru penjumlahan dan pengurangan. Berarti di sini bisa kita kelompokkan 12 dikali 25 dibagi 5 ditambah 69 dikurangin 29. Ini berapa teman-teman? 40, ya kan? Nah, teman-teman nggak perlu mengalihkan langsung nih 12 dikali 25. Karena akan sangat sulit teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat, oh di sini kan bisa kita sederhanakan nih.
25 dibagi 5 itu kan 5. Nah, berarti kan lebih mudah. Berarti sisanya tinggal 12 dikali 5 ditambah 40. 12 dikali 5 berapa? 60 ditambah 40. Berarti hasilnya adalah 100. Ada nggak jawabannya? Ada, jawabannya yang D. Begitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Nah, jika X sama dengan 3214 dikurangin 3214 per 2 dan Y sama dengan 3214 per 2, maka, wah, ini kayaknya susah nih teman-teman. Tapi sebenarnya ini nih gampang teman-teman. Teman-teman cukup membuat sebuah permisalan. Misalkan A sama dengan 3214. Berarti X-nya bisa kita ubah menjadi 3214 kan A. Berarti A dikurang 3214 A per 2. Nah, berarti X-nya sama dengan 2A dikurangin A per 2. Berarti X-nya sama dengan A per 2. Ini kan teman-teman. Nah, sekarang kita lihat yang Y-nya. Y sama dengan 3214 per 2. Y-nya sama dengan 3214 ini sama dengan apa teman-teman? Sama dengan A. Berarti Y sama dengan A per 2 juga teman-teman. Nah, di sini berarti kita bisa membuat kesimpulan nih teman-teman. Berarti X sama dengan A per 2 sama dengan Y. Berarti X sama dengan Y. Ada nggak pilihannya? Yang C. Gampang kan teman-teman? Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Wah, nilai dari 33 1/3% dikali 0,15. Nah, 33 1/3 itu berapa teman-teman? 0,333 begini kan teman-teman. Berarti 33/3% sama dengan 33,33% dikali 0,15. Nah, teman-teman perlu ingat nih, kalau 33,33% itu sama dengan 1/3. 1/3 dikali 0,15. Ayo berapa hasilnya? 15 dibagi 3 berapa? 5. Berarti hasilnya 0,05 apa 0,05 nih? 0,05 ya teman-teman, jangan sampai salah hitung ya. Nah, ternyata nggak ada nih jawabannya di pilihan. Berarti kita perlu mengubahnya ke dalam bentuk persen. Di sini kan ada yang persen nih teman-teman. Berarti 0,05 kan sama dengan 5 per 100. 5 per 100 itu sama dengan 5%. Ada ya jawabannya teman-teman? Yang A. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 6. Hasil dari 316 kuadrat dikurangin 314 kuadrat. Nah, kalau teman-teman ngitungnya ini benar-benar 316 kuadrat dikurangi 314 kuadrat, maka teman-teman bakal ngabisin waktu yang lama. Nah, caranya ini gampang teman-teman. Kalau teman-teman ingat, misalkan A kuadrat dikurangin B kuadrat, itu tuh sama dengan A ditambah B dikalikan A minus B. Nah, ini kan sama kan bentuknya teman-teman. Berarti bisa kita misalkan kalau A itu 316 dan B itu 314. Berarti 316 kuadrat dikurangin 314 kuadrat ini sama dengan A ditambah B. Berarti 316 ditambah 314. Ini 316 dikurangin 314. Oke, ini berapa nih? Berarti 300 tambah 300, 600. 16 tambah 14, 30. 630. 630 dikali 316 dikurangin 314. 2. Berarti jawabannya 630 dikali 2, 1260. Gampang kan teman-teman? Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 7. Hasil pembagian berikut. 24 ditambah 38 ditambah 6 ditambah 4 dibagi 4. 24 ditambah 38 ditambah 6 ditambah 4. Ini berapa nih teman-teman?
12, 18, 22. Berarti 2 kita simpan 2 di sini. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 3, 7. Berarti 72. Nah, berarti ini sama dengan 72 dibagi 4. 72 dibagi 4 berarti hasilnya 18. Nah, tapi kalau teman-teman nggak mau ribet cara ngitungnya seperti ini, teman-teman bisa tonton video saya sebelumnya mengenai cara cepat menghitung penjumlahan. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Diberikan A sama dengan 25%, B sama dengan 15%, C sama dengan 40%, dan D adalah sisanya. Oh, berarti kita perlu hitung dulu nih, D sama dengan berapa nih? 100% dikurangin A dikurangin B dikurangin C. Berarti 100% dikurang 25% dikurang 15% dikurang 40%. Berapa nih teman-teman? 100 dikurang 25, 75 dikurangin 15, 60 dikurangin 40, 60 dikurang 40, 20%. Nah, sekarang kita udah tahu nih kalau D-nya sama dengan 20%. Berarti kita tinggal menghitung X. Oh, berarti X sama dengan A per B. A-nya berapa? A-nya 25%. B-nya 15%. Nah, berarti persennya bisa kita coret. Sisa 25 dibagi 15. Nah, ini kita bisa sederhanakan lagi, teman-teman. Sama-sama dibagi 5. Berarti 25 dibagi 5, 5. 15 dibagi 5, 3. Oh, berarti X sama dengan 5 per 3. Sekarang Y. Berarti Y sama dengan C per D. C-nya berapa? C-nya 40%. D-nya 20%. Oh, berarti persennya kita coret. C per D 40 dibagi 20, 2. Berarti Y sama dengan 2. Nah, sekarang tugas kita mencari hubungannya nih teman-teman. Hubungan antara X dan Y. X kan sama dengan 5 per 3. Oh, 5 per 3 ini sama dengan 1, 2 per 3. Berarti 1,666 dan seterusnya. Sedangkan Y itu sama dengan 2. Oh, berarti X 1,66, Y sama dengan 2. Oh, berarti X itu kurang dari Y karena 1,666 itu kurang dari 2. Berarti jawabannya yang B. Gampang ya teman-teman? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Nilai dari akar 125 ditambah 2 akar 5 dikurangin akar dari 80. Nah, kalau teman-teman nggak tahu tipsnya, mungkin teman-teman akan berpikir kalau soal ini sulit teman-teman. Tapi kalau teman-teman tahu tipsnya, maka teman-teman akan mudah dalam menghitungnya. Tipsnya itu teman-teman, yaitu teman-teman perlu menyamakan angka di dalam akarnya teman-teman. Angka di dalam akar. Nah, jadi tipsnya ini teman-teman, menyamakan angka di dalam akar. Karena kalau angka di dalam akarnya udah sama, kita bisa langsung saja menjumlahkan dan mengurangkannya teman-teman. Nah, berarti ini kan akar dari 125. Oh, akar dari 125 itu akar dari 125 itu adalah 25 dikali 5, ya kan? 25 dikali 5, 125. Ditambah 2 akar 5. Dikurang akar 80 itu akar dari 16 dikali 5. Nah, ingat ya teman-teman, kalau bentuknya seperti ini, kita kan tahu kalau akar 25 itu kan 5. Berarti kita bisa langsung saja menulisnya 5 akar 5 nih teman-teman. Karena akar 25 itu kan 5. Berarti kita keluarkan 5-nya. Berarti 5 akar 5. Ditambah 2 akar 5. Nah, sekarang akar dari 16 dikali 5.
akar dari 16 itu kan 4 teman-teman. Berarti 4-nya bisa kita keluarin. Berarti 4 akar 5. Nah, karena angka di dalam akarnya udah sama, ini ada akar 5 lagi, dan akar 5 lagi, berarti kita bisa langsung saja menjumlahkannya teman-teman. 5 akar 5 ditambah 2 akar 5 berapa? 7 akar 5 dikurang 4 akar 5. Oh, berarti jawabannya 3 akar 5. Ada ya teman-teman yang A. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 10. Hasil dari 0,125 dikali 81/3% dikali 0,24. Nah, untuk soal-soal seperti ini, maka teman-teman perlu menyederhanakannya nih teman-teman. Kalau enggak, hasilnya akan sangat lama untuk dihitung. Nah, 0,125 ini kan sama dengan 1/8 dikali 81/3%. Nah, ini kan sama kayak bentuknya 3 dikali 8, 24 ditambah 1. Oh, berarti 25 per 3. Persen itu kan sama dengan 1/100. Ingat ya teman-teman, persen itu sama dengan 1/100. Dikali 0,24. 0,24 itu bisa kita buat ke dalam bentuk 24/100. Nah, kalau udah kayak gini kan enak nih teman-teman. Berarti 25 per. Nah, ini kan 8 dikali 3 bisa kita tulis 24. 8 kali 3 24 dikali 1/100 dikali 24/100. Nah, gini kan teman-teman. Nah, berarti di sini kita bisa coret 24-nya. Berarti sisanya 25 per 100 dikali 100, 10.000. Oh, ini kita buat bentuknya jadi kayak 2,5 per 1000 nih teman-teman. Berarti karena ini nolnya ada 3, berarti 0,0025. Ada nggak jawabannya? 0,0025. Oh, salah, yang D. Jawabannya yang D teman-teman ya. Oke, gampang kan? Nah, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga teman-teman suka dan semoga bermanfaat untuk teman-teman khususnya. Terakhir dari saya, selamat menikmati indahnya perjuangan.